Dalam video ini gue akan membahas tentang pinjol melaporkan nasabah ke polisi dan bahkan pinjolnya pun saking keselnya kepada nasabah, dia melakukan peretasan data BPJS milik nasabah. Jadi teman-teman tolong perhatikan video ini karena teman-teman yang belum paham, yang belum mengerti, apalagi yang baru menonton video ini, tonton sampai selesai. Agar Anda saat gagal bayar pinjol, itu teman-teman proses gagal bayarnya berjalan dengan lancar, tenang, dan berani untuk gagal bayar pinjol. Dan juga teman-teman yang baru kenal kita, silahkan saja klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dalam dunia pinjaman online. Oke, nggak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tutus Pinjol. Pada video kali ini kita akan bahas seru-seruan informasi terbaru terupdate yang perlu Anda ketahui, yaitu pinjol melaporkan nasabah ke polisi sampai merilis surat panggilan dan surat pelaporannya. Gak hanya itu, bahkan DC-nya pun atau pinjolnya pun ini dia sampai meretas akun BPJS milik nasabah. Ya bro, tapi sebelum gua akan melanjutkan, teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram silahkan saja klik linknya dalam deskripsi dan bisa join ke dalam grup WhatsApp kita dan bisa konsultasi melalui telepon WhatsApp. Tapi kalau teman-teman yang mau konsultasi melalui WhatsApp dengan saya, silahkan join dulu ke dalam grup WhatsApp kita. Dan teman-teman yang sudah bergabung dalam grup Telegram, segera lakukan verifikasi kepada admin yang namanya Rivaria. Oke, kita akan bahas ya bro. Di sini teman-teman kalian bisa perhatikan isi ya buktinya surat ataupun pelaporan DC pinjol kepada pelaporan kepolisian. DC pinjol melakukan pelaporan kepada polisi gara-gara nasabahnya nggak mau bayar. Dan juga gua akan tampilkan DC melakukan peretasan data nasabah di BPJS. Ini bro buktinya. Yang pertama di situ nomornya sengaja gua nggak sensor ya, biarkan aja. Nah di sini kalimatnya dan gambarnya di atas itu seperti kayak lagi di Polres ya, kurang jelas juga gambar, gue belum dapat ini. Dan kalimat atau caption yang di dalam gambar WhatsApp ini berisi seperti ini, gua akan bacakan. Kita udah dapat surat dari kepolisian untuk survei ke kantor dan rumah kau. Wih, ngomong kau. Karena data kau udah di kita tim lapangan. Jangan kabur dari tagihan kau. Wah, itu nama nasabah gue sensor. Surat tanda terima laporan kepolisian nomor aduh. Bisa buat ngarangnya ya. Dan juga di bawah itu di mana lu sekarang. Tadi seharusnya kan kalau dia ngomong kau, seharusnya kalimat keduanya konsisten dong. Ya gua ajarin dia cara buat konsisten. Seharusnya dia mengeluarkan kalimat bukan di mana lu sekarang. Ini ngada-ngada bro. Pertama dia mengeluarkan kalimatnya kau. Sekarang dibilang di mana lu. Seharusnya di mana kau sekarang. Begitulah DC ya. Kalau mau ngibul sama nasabah itu harus pinter. Ya. Yang kedua, gambarnya itu terlihat ada tabel data nasabah dan serta keluarganya lengkap banget nih bro. Tapi gue sensor ya bro, ini gue sensor karena mengandung ada nick, nama, status ya, status dari BPJS-nya aktif atau tidak, dan lengkap banget bro datanya ini ya. Dan dalam captionnya itu berisi lengkapkan data lo, ini buat lapor ke polsek ya. Dan kalimat yang ketiganya juga sama, dia menggunakan kalimat lu. Seharusnya kalau dia di awal ngomong kau, yang kalimat ketiganya ini adalah kau juga. Kenapa lu? Ini dia berpura-pura sebagai orang sana ya bro, orang seberang. Jangan main-main lu sama pinjol. Mau gua ramein gak nih ke kantor laki lu kerja? Ya. Oke, kita akan bahas yang urutan terakhir dulu nih. Gue tertarik dengan kalimat yang terakhir. Dia mengatakan, mau gua ramein gak nih ke kantor laki lu kerja. Nih saya itu gimana mau ngeramein? Orang dia tuh nggak akan berani menunjukkan wajahnya dia kalau dia sudah berbuat seperti ini. Kenapa tidak berani menunjukkan muka dia ke kantor tempat laki Anda? Ya, ini kan dia ancamannya katanya mau ke kantor laki lu gitu kan. Kenapa dia nggak akan berani bro, nggak akan menunjukkan batang hidungnya? Karena satu,
Dua, yang pertama ada indikasi ini ada pembobolan akses ilegal data nasabah, yang dimana ini data BPJS nasabah. Yang kedua, DC ini melakukan penyebaran berita hoax melalui surat elektronik yaitu WhatsApp, dan dimana dia sudah membawa nama polisi. Aduh, ya. Dia tentu nggak akan berani menunjukkan batang hidungnya, bahkan sampai menemui nasabahnya. Karena jelas dia sudah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Wah ya. Dan kita akan bahas kepada gambar yang pertama itu. Yaitu seperti kayak di kantor polisi tapi nggak begitu jelas. Bahwa gambar ini adalah cuman buatan saja alias cuman nyolong dari Google dan dia buat pesan WhatsApp. Jadi seolah-olahnya itu beneran, bro. Yang kedua yaitu menggunakan dia table dan dimana berisi data nasabah. Ini lengkap banget, bro. Gue sudah lihat, tapi gue nggak tampilkan. Ya, nah ini sering banyak bertanya, bang, kok DC Pinjol itu bisa tahu data kita? Ya tahulah. Karena apa? Karena Anda sudah memasukkan NIK KTP. Makanya kalau teman-teman punya NIK KTP bocor kepada siapapun, itu orang bisa tahu, bro. Kalau orang itu bisa melakukan pengecekannya secara online. Dan bahkan gue juga sudah melakukan secara online seperti kayak ini. Tapi gue melalui bot Telegram. Contohnya seperti sampelnya. Ini gue tampilkan ya. Dan di sini gue sudah demonstrasikan di dalam grup gue yang di Tools Pinjol, grup WA ya. Ya. Jadi ketika teman-teman kalau Anda mendapatkan seperti ini, nggak usah takut dan nggak usah panik. Percuma DC itu sudah mendapatkan data lengkap Anda, tapi dia gagal melakukan penagihan. Yang rugi siapa, bro? Yang rugi DC-nya. Kenapa yang rugi DC-nya? Karena dia sudah capek-capek kerja mencari data Anda di internet, lalu dia nggak mendapatkan hasilnya, yaitu tidak mendapatkan dana pembayarannya. Akhirnya apa? Kalau DC itu sudah tidak dapatkan dana pembayaran dari nasabah yang sudah terlambat membayar, maka DC ini akan dapat SP, sanksi, konsekuensi, dan juga bakalan bisa dipecat. Bahwa DC Pinjol itu sistemnya sama mirip dengan sales. Nah, artinya apa tuh, bang? Bila sales tidak dapat atau tidak bisa menjual barangnya dalam waktu 3 bulan, itu bisa dipecat. Sama halnya DC dalam waktu 3 bulan tidak mencapai target, itu bisa dipecat. Dan bahkan dalam waktu 1 hari atau 1 minggu dia tidak mendapatkan target, maka DC-nya itu tidak mendapatkan bonus insentif. Anda juga harus tahu bahwa gajinya DC itu gaji pokoknya UMR. Kecil, bro, masih kecil. Tapi kalau bonusnya ini jebol mencapai target bisa sampai 2 digit. Dan dimana gue ketahui informasi ini dari beberapa mantan DC Pinjol yang pernah kita interview. Ya, tapi untuk interviewnya itu pernah gue publik di video sebelumnya. Ya, bro, jadi teman-teman gak usah takut masalah data Anda begini begitu. Gak usah takut dan gak usah heran bahwa ini bisa terjadi karena ini imbas dari kebobolan data yang dimana sempat Biorka itu melakukan pembobolan data Dukcapil, Pertamina, dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak usah heran, bro, karena data kita juga sudah bocor. Ya, jadi teman-teman, kalau data Anda sudah bocor ini, DC itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, nggak bisa melakukan apa-apa, bro. Jadi teman-teman santai saja untuk masalah seperti ini. Dan gambar yang tadi gue sudah sampaikan itu adalah laporan yang kita terima dari anggota grup WhatsApp kita. Dia mendapatkan pesan dari DC yang tadi gue sudah tampilkan. Jadi teman-teman, Anda gagal bayar pinjol, solusinya adalah ini baik legal, ilegal, atau semi, solusinya gampang. Bila Anda memang niat gagal bayar, teman-teman siap untuk diteror pinjol. Artinya siap seperti apa, bang? Nah, artinya siap itu adalah ketika teman-teman mendapat serangan teror, baik itu telepon, chat, dan lain sebagainya, Anda jangan pernah merespon sedikit pun. Yang kedua adalah jangan ngeblokir nomor DC. Kenapa nggak usah ngeblokir nomor DC? Ketika Anda ngeblokir nomor DC,
Nah, di situ kan ada batas penagihannya. Yaitu kalau DC melakukan penagihan sampai 10 kali kepada nasabahnya, lalu nasabah tidak pernah merespon, maka dia akan langsung konfirmasi di kontak emergensi. Ya, jadi seperti itu bro. Jadi dia punya dalil bro. Dalilnya apa? Gua boleh kok mengkonfirmasi nasabah, mau mengkonfirmasi kontak emergensi. Kenapa? Karena nasabahnya ini nggak ada respon. Nah, dalilnya seperti itu DC. Ya, dan yang kedua teman-teman makanya jangan ngeblokir nomor DC. Dan yang ketiga teman-teman arsipkan chat DC. Jadi ketika teman-teman dapat teror WhatsApp tas gitu kan, atau telepon, diarsipkan saja. Arsipkan. Kalau di WhatsApp itu teman-teman bisa setting, ada di WhatsApp settingan privasi, masuk ke WhatsApp lalu pilih settingan lalu masuk ke privasi, ada panggilan tak dikenal di on kan. Jadi nomor-nomor yang asing, nomor-nomor yang kalian save itu DC tidak bisa melakukan telepon ke WhatsApp Anda. Bisa digunakan di WhatsApp original. Ya, dan juga teman-teman jangan suka rajin membaca chat DC. Kenapa? Kalau Anda semakin rajin membaca chat DC, bukannya Anda makin pinter, malah makin bodoh. Karena apa? Isi dari chat DC pinjol itu yang Anda terima sekarang ini, itu adalah pembodohan. Ya, jadi segitu aja informasi yang gue sampaikan, karena sebentar lagi mau sebentar lagi mau sahur, jadi gue tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay. Kami dari Tulus Pinjol mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi teman-teman bagi agama Islam, teman-teman selamat menunaikan ibadah puasanya. Jadi bagi teman-teman ini sudah menjelang bulan suci Ramadan, sudah masuk bulan suci Ramadan, teman-teman lebih baik fokus dengan ibadah Anda dan jangan membaca chat DC. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.